untuk pengertian etoskardia itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Oke, luar biasa, tepuk tangan untuk selain dari etos kerja, ada lagi satu yaitu berkompetisi dalam kebaikan. Siapa yang bisa jelaskan apa itu berkompetisi dalam kebaikan? Oke, silakan. Berkompetisi dalam kebaikan adalah berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Oke, tepuk tangan dulu. Terima kasih. Jadi materi kita minggu lalu itu ada 2 pokok materi, yaitu etos kerja dengan berkompetisi dalam. Dari selanjutnya silakan buka buku paketnya di bab 3. Bab 3. Baik, silakan diperhatikan slide yang ada di depan. Materi pada hari ini kita akan membahas tentang menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Nah, yang akan kita bahas pada hari ini itu cuma 2 ya, Nak ya, yaitu apa itu berfoya-foya, apa itu ria, dan apa itu sum'ah. Untuk takabur dan hasad insya Allah minggu depan. Jadi hari ini akan kita bahas hanya 3 pokok pembahasan. Oke, silahkan lihat di situ pengertian hidup berfoya-foya di buku paketnya. Tujuan dari materi pada hari ini, silakan dilihat. Jadi semua peserta didik dapat menganalisis manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Peserta didik dapat menganalisis dampak negatif dari hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Peserta didik dapat menganalisis cara menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Itulah tadi ada 3 poin yang harus kalian pahami pada mata pelajaran hari ini. Jelas? Jelas. Oke, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu hidup berfoya-foya. Siapa yang tahu bapak yang meminta-minta dan seorang bapak-bapak dengan pakaiannya yang begitu rapi? Ya. Nah, apa yang bisa kalian tangkap dari gambar itu? Ada yang bisa jelaskan? Apa yang bisa kalian tangkap? Coba ini. Mana ini? Silakan. Apa yang bisa tangkap dari gambar ini? Pelajarannya yaitu salah satu seorang yang memiliki derajat rendah, sedangkan satunya itu memiliki derajat yang cukup tinggi, dan yang memiliki derajat tinggi itu seharusnya itu saling membantu dengan yang memiliki derajat yang rendah. Oke. Tepuk tangan untuk ini dulu. Ya, jadi dari gambar ini kita bisa lihat ya, Naya, ada orang yang memiliki sifat sombong, ada orang juga yang memiliki sifat tawadu atau rendah hati. Nah, itulah yang akan kita bahas pada hari ini. Apa itu foya-foya, apa itu ria, apa itu sum'ah, apa itu takabur, apa itu hasad, dan apa kaitannya dengan sifat rendah hati. Oke? Hidup berfoya-foya. Hidup berfoya-foya di sini dijelaskan, nanti dibedakan menjadi 2 ya. Jadi apa yang kalian bayangkan berfoya-foya itu berarti Anda bebas untuk berbelanja ya. Nah, dalam agama Islam itu dia dibedakan menjadi 2 kategori. Yang pertama adalah tafsir, yang kedua adalah Islam. Tafsir itu adalah boros, perilaku membelanjakan harta tidak pada jalannya atau mengeluarkan harta tidak hak. Yang kedua adalah Islam. Apa itu Islam? Menolong seseorang yang jalannya hartanya dalam beribadah. Jadi apa perbedaan antara tafsir dengan Islam? Ada yang bisa? Oke, ini. Tafsir itu misalnya itu adalah boros, sedangkan israf itu melampaui batas, yang kemudian israf itu masih kecil daripada tafsir. Oke, jadi jelas lah ya. Jadi apa perbedaan antara tafsir dengan Islam? Kalau tafsir itu dia boros dalam berbelanja. Contohnya, si Astuti membeli makanan yang tadinya dia dapat sekali, dia membeli makanan, tetapi makanan yang dia beli itu ada 5 macam. Yang tadinya dia cuma bisa menghabiskan 2 macam, tapi dia mencukupkan menjadi 5 macam. Apakah itu masuk boros? Termasuk, ya, karena dia berlebihan. Nah, bedanya dengan Islam, membelanjakan hartanya dengan melampaui batas. Ada orang, contohnya ini atau Alia, dia membeli baju 1 lemari itu penuh.
Ya, dalam 1 tahun dia tidak bisa memakai semua baju yang dia beli. Itu masuk kategori israf. Jelas? Ada yang bertanya sampai di sini? Tidak ada, kita lanjut. Dan israf itu terdapat pada Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat 26 sampai 27 dan Quran surah Al-Furqan surah ke-25 ayat ke-67. Ada di buku paketnya, Nak, ya? Ya, silakan dilihat dan dibuka. Kita masuk selanjutnya. Apa sih contoh dari israf itu? Nah, contohnya ada 3 macam, Nak, ya. Yang pertama adalah dalam hal makan dan minum. Yang kedua dalam hal berbicara. Berarti kalau ada orang yang berbicara berlebihan, maka dia masuk kategori tabzir dan israf. Yang ketiga dalam penampilan. Oke, kita masuk contoh yang pertama dulu. Makan dan minum. Nah, contohnya pada bulan puasa. Kan kalau orang puasa kita pergi belanja beli makanan, semuanya mau dibeli tidak? Pada saat sudah buka puasa bisa dihabisi enggak? Tidak. Habisi dengan israf. Dan yang kedua, bagaimana cara kita menghindari hidup berfoya-foya? Silakan Mansyanda dibacakan dan yang lain didengarkan. Baik, yang pertama dampak negatif sifat hidup berfoya-foya. Yang pertama yaitu terlalu sibuk mengurus kebahagiaan dunia dan melalaikan akhirat. 2. Menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer. 3. Dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. 4. Berpotensi menimbulkan sifat kikir. Yang kedua, cara menghindari sifat hidup berfoya-foya, yaitu membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhannya. Selanjutnya, membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Selalu bersyukur dan hidup sederhana. Yang terakhir, bersifat rendah hati. Oke, terima kasih Nak Mansyanda. Tepuk tangan dulu buat Chandra. Tadi materi yang pertama yaitu tafsir dengan israf. Sekarang kita masuk pada materi yang kedua, yaitu menghindari sifat riya dan sum'ah. Nah, apa itu riya? Coba lihat anak-anak. Yang pertama dulu pengertian sum'ah. Secara bahasa, sum'ah itu apa? Pembenaran. Secara istilah? Riya dan sum'ah, dalilnya itu terdapat pada Quran surah Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 260. Silakan yang ada dibaca, yang lain disimak dan didengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله العظيم.
Silakan baca. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyudut-nyudutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena dia atau pamer kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya, orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Oke, jelas nggak ya? Saya ambil ayat ini, kenapa saya ambil ini? Karena saya paling suka maknanya. Maknanya adalah banyak sekali manusia di muka bumi ini ketika dia membantu orang lain, ketika dia bersedekah kepada orang lain, tetapi di belakang dia cerita. Wih, ya betul kan bisa bantu itu. Aku betul kayak ini, masih bungkus 25 kali. Kalau ada orang yang bercerita seperti itu, maka tadi faktanya adalah seperti batu licin. Tidak. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, maka saya akan kasih tugasnya ya. Silakan lihat slide yang ada di atas. Nah, tugasnya itu per kelompok. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Setiap kelompok silahkan pilih salah satu gambar. Setelah itu Anda jelaskan yang mana di sini masuk kategori tafsir dengan israf dan jelaskan. Oke? Minggu depan baru dipresentasikan di depan setiap kelompok. Jelas? Jelas. Baiklah nak, karena sudah tidak ada yang mau bertanya dan saya juga sudah memberikan tugas untuk minggu depan, silahkan anak-anak yang ada di ruangan ini dikerjakan dengan baik ya. Jadi kesimpulan pada hari ini adalah kita sudah membahas tentang apa itu tafsir, apa itu israf, dan ada contohnya dan ada juga dalilnya. Selanjutnya adalah apa itu syubhah dan apa itu dia serta ada dalilnya. Setelah kita memahami materi pada hari ini, selanjutnya saya memberikan Anda tugas masing-masing setiap kelompok mencari apa maksud dari gambar ini. Ya nak ya? Oke, jelas nak ya? Atau ada yang bertanya sebelum saya tutup? Tidak ada. Baik, silakan kita kelas kita tutup dari pada hari ini. Yuk, gerak. Sudah kita belajar, baiknya kita baca surah Al-Ikhlas. Doa dimulai. Salam pada Bu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas semua partisipasinya nak. Hati-hati di jalan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.